Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Apa kabar semuanya, sehat? Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu untuk hari ini ya. Silakan KM untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ibu mulai, kita lihat dulu, cek dulu kebersihan kelas. Sudah bersih? Sudah ya, tidak ada sampah, semuanya udah bersih semuanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Silakan Sekretaris Rani. Ada Bu. Muhammad Fahrij izin, Saifullah izin, Grace sakit. Ya, jadi ada 3 orang hari ini yang tidak hadir ya. Semoga urusan mereka atau yang sedang sakit segera disembuhkan. Dan yang hadir hari ini mudah-mudahan bisa mengikuti materi sampai selesai dengan baik dan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum ibu lanjutkan materi sekarang, ibu cek dulu kesiapan kalian ya, supaya lebih semangat untuk belajar hari ini ya. Kita yel-yel dulu sebentar ya. Ibu berikan contoh. Selamat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. 92 luar biasa. Yes, gitu ya. Siap? Ya. Cut dulu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. 92 luar biasa. Yes, ya. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya. Nah, materi untuk hari ini mungkin berbeda dengan yang sudah-sudah ya. Ibu akan membawakan materi tentang wawasan kebinekaan global. Jadi intinya adalah tentang kebinekaan. Pernah mendengar materi ini? Belum? Kalau semboyan kita apa nih? Nah, artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Apa? Saya Bu, ya arti dari kebinekaan Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Ya, berarti tadi kalau artinya ada bineka itu berbeda, apa yang kalian lakukan? Di dalam kelas ini berbeda-beda kan? Ada laki-laki, ada perempuan, saling apa? Saling menghormati, akan saling menghargai. Nah, itu esensi dari kebinekaan global. Wawasan kebinekaan global ini sebetulnya ada 5 topik, dan untuk hari ini Ibu akan bawakan topik yang ketiga, yaitu berjudul damai mulai dari diri. Ya, kok bisa harus dimulai dari diri? Ya, kita lihat ya. Nah, capaian pembelajarannya setelah mempelajari topik ini, kalian mulai dari diri atau berdamai dari diri, diharapkan kalian memahami konsep tentang ragam identitas. Kemudian mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri, serta bagaimana mempraktikannya dalam konteks yang beragam. Selanjutnya, nah ini ada suatu pertanyaan ya. Coba ada yang bisa menjawab nomor 1, pernahkah kalian merasa malu tentang identitas diri Anda sehingga Anda perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain? Ada? Saya Bu, nama saya Dendi, pas waktu SD kelas 2. Ya, tadi Dendi bilang pernah merasa malu dengan identitasnya waktu kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Mungkin bisa kita bisa tahu malunya itu karena apa? Kira-kira apa? Ada alasannya, tapi tidak bisa saya sebutkan. Gak bisa disebutin, padahal itu masa lalu ya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Terima kasih Dendi atas jawabannya. Kemudian lihat pertanyaan yang ketiga, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut
diperlakukan tidak baik karena identitas Anda. Artinya mungkin ini percaya diri, pede. Ada nggak di sini di kelas 92? Ya saya Bu, baik, nama saya Ajar Abdul Muiz. Saya lebih kepercaya diri aja karena alasannya saya mungkin orangnya mempunyai, ya bisa dibilang mentalnya cukup, karena ikut organisasi juga, ikut paskibra juga, jadi mungkin terbentuk dari situ mental dan kepercayaan diri saya. Ya, itu jawaban dari Muiz. Bagus ya, meningkatkan kepercayaan diri karena mengikuti organisasi sehingga terbentuk mentalnya yang kuat. Ya, tepuk tangan buat Muiz atas jawabannya. Ya, kita lanjutkan, kita bermain aktivitas ya. Kita mulai dengan bermain identitasku. Pasti kalian punya identitas kan? Guru akan menyebutkan satu identitas. Kalian boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Paham? Paham. Ya, nah sekarang Ibu minta kalian berdiri semuanya. Berdiri ya. Kemudian pindah semuanya ke sebelah kiri kalian. Ini sebelah sini, ini ke sebelah sini, ya. Dengarkan instruksi dari Ibu. Pertanyaan Ibu merupakan identitas kalian ya. Yang pertama, laki-laki, perempuan. Silakan menuju kemana? Laki-laki, perempuan. Ayo, gerak cepat. Yang laki-laki sebelah sini, yang merasa laki-laki, ya, man and woman. Sudah ya ini? Ada yang ketukar kan? Ya, identitas yang kedua, dengarkan ya. Keriting, lurus. Rambut keriting, rambut lurus. Ya, rambut keriting, rambut lurus. Ingat-ingat. Sudah. Gak ada lagi yang pindah? Identitas yang ketiga. Bubur diaduk, tidak diaduk. Ayo, mana yang diaduk? Pindah. Diaduk, tidak diaduk. Tidak diaduk, berapa orang? 4 ya. Mungkin ini banyak yang diaduk. Identitas berikutnya, makan bakso, makan mie ayam. Bakso, mie ayam. Baksonya 4. Ya. Mie ayam banyak. Udah ya, nggak ada yang berpindah. Kemudian berikutnya, pemalu berani. Pemalu berani. Pemalu berani. Ya, kebanyakan pemalu perempuan ya. Laki-laki berani semua, hebat ya. Ibu lanjutkan identitas berikutnya, mencintai, dicintai. Mencintai, dicintai. Mencintai, suka mencintai apa suka dicintai? Ya, pindah. Rata-rata perempuan dicintai ya. Lanjut. Kulit gelap, kulit terang. Mana kulit gelap, kulit terang? Kulit terang sana. Gak ada yang terang ini. Terang. Gelap, yang ini gelap, yang sebelah sana terang. Oh, masa gelap semua ya? Ya, kemudian ya, baik, dari permainan tadi kita diskusikan ya dan renungkan beberapa pertanyaan berikut. Apakah kalian selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Sama atau berubah? Berubah ya. Tadi laki-laki, perempuan berpisah. Kemudian identitas berikutnya rambut keriting, rambut lurus berubah juga ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama? Ya, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ya. Ya, coba ada yang bisa menceritakan mengapa itu terjadi? Ada? Saya Bu, perkenalkan nama saya Nawahesa. Pendapat saya tentang identitas pada putaran berikutnya, perbedaan saya dengan Rani itu mungkin kami mempunyai perbedaan selera atau sifat. Seperti yang pertama, kita mempunyai sifat yang sama, yaitu sama-sama perempuan. Yang putaran berikutnya mungkin selera lebih ke favorit makanan seperti yang tadi mie ayam, bakso. Sekian. Saya Bu, nama saya Muhammad Rifi Kurniawan. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu, mengapa identitas bisa berubah di putaran kedua? Mungkin dari rambut Bu, saya rambut lurus sedangkan Muiz rambut keriting.
mungkin juga dari faktor genetik dan lain-lainnya. Ya, baik, terima kasih Rifki atas jawabannya. Kasih aplaus dong buat Rifki atas jawabannya. Ya, kita lanjutkan ya. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Kira-kira dari yang paling penting, yang merupakan itu identitas aku yang paling penting, kira-kira yang mana? Gender ya, jenis kelamin. Laki-laki jelas, yang perempuan jelas. Kenapa? Karena tidak bisa Ubah. bisa dirubah? Tidak bisa. Itu yang paling penting, gender. Misalnya betul ya. Kita lanjutkan. Nah, kita akan menyaksikan video tayangan berikut ini. Tanggal lahir dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Ya, setelah kita melihat tayangan tentang identitas tadi, kita masuk ke konsep yang pertama, bahwa setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ya, tadi juga kan ada laki-laki, ada yang identitas agamanya berbeda? Ada, ya. Ya. Kemudian ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang bisa kita bangun, bisa kita ciptakan, dan bisa kita ubah. Contoh identitas yang ada sejak lahir apa? Apa? Jenis rambut, jenis kelamin atau gender, yaitu sejak lahir. Ya. Kalau ya warna kulit mungkin. Kalau yang bisa dirubah, contohnya jenis identitas apa? Sifat. Ya, dari pemalu jadi pemberani misalnya ya, dari pendendam menjadi pemaaf, itu bisa berubah ya. Gunakan standar diri sendiri. Nah, perhatikan baik-baik, gunakan standar diri sendiri, bahwa setiap orang itu unik ya, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Gambar apa itu? Ya, ini adalah gambar sidik jari. Sama atau beda kira-kira sidik jari setiap orang? Beda. Makanya di kepolisian itu kalau ada peristiwa kasus pembunuhan atau apa, pasti mencari bukti itu dari sidik jari. Dan itu akan ngeling, kelihatan nanti identitas seorang ini ngeling kemana, akan ketahuan ya, sidik jari. Nah, ini unik ya. Kemudian standar umum itu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misal, standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita, ya. Jadi ini standar umumnya, ya. Terkadang kan cantik itu relatif, ya enggak? Cantik menurut si A belum tentu cantik menurut si B. Gantengnya menurut si A belum tentu gantengnya menurut si B. Karena itu tergantung selera masing-masing, standarnya berbeda, ya. Nah, kita lihat berikutnya. Menggunakan standar sendiri. Standar itu berbeda di setiap tempat dan waktu. Kita lihat tayangan video berikutnya, standar itu berbeda. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja.
Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Ya, tadi sudah kalian lihat tayangan video tentang apa? Bahwa identitas setiap orang itu unik ya, berbeda. Tidak mencari identitas standar yang umum. Karena capek kalau kita ngejar identitas seperti dengan orang lain, belum tentu cocok sesuai dengan identitas kita ya. Contoh fashion misalnya tadi ditayangkan fashion zaman tahun 80-an, bagaimana? Pria yang ganteng itu yang berkumis tebal. Yang sekarang musim nggak pria ganteng itu berkumis tebal? Enggak, jadi terus berubah ya. Dulu misalnya celananya cut bray, sekarang berganti, terus berganti. Jadi tidak ada yang sempurna. Maka jadilah standar itu adalah standar diri sendiri. Be yourself ya. Best yourself ya, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat konsep yang berikutnya, diadaptasi dari filosofi Buddha ya, yang memiliki definisi secara umum sebagai kasih sayang pada diri sendiri. Jadi self compassion ini adalah sikap kasih sayang atau kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapi masalah dalam hidup serta menghargai segala bentuk penderitaan, kegagalan dan kekurangan diri sebagai bagian dari hidup setiap manusia. Jadi artinya simpelnya adalah setiap manusia itu memiliki masalah dan ujian masing-masing. Nah, bagaimana diri kita menyayangi diri kita sendiri untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, di sini ada orang yang terlalu kagum terhadap dirinya secara berlebihan atau terlalu apa ini? Kebaca nggak? Narsis ya. Ada nggak yang narsis di sini? Jadi terlalu gue banget gitu ya, pedenya kehabisan. Ini juga bagus apa jelek kalau narsis? Jelek ya, tetapi kebalikannya nih 360 derajat. Self pity, dia merasa minder. Ya, dia merasa sendiri secara berlebihan. Kemudian dia merasa menjadi orang yang paling malang sedunia. Di sini terkadang kejadian sampai bunuh diri. Ada ya di berita pernah mendengar saking malangnya, saking sedihnya yang berlebihan. Ibu pernah baca berita waktu itu anak SD, dia entah sedih yang berlebihan, ya kemudian dia dibully atau entah gimana kejadiannya, akhirnya dia loncat dari tingkat 2 sekolahnya, ya. Dia masuk ke kamar mandi sambil teriak-teriak lalu loncat ke bawah. Nah itu mungkin dia merasa paling malang saat itu, sedih yang deep sad, ya, sedih yang sedalam-dalamnya seperti itu. Jadi ini tidak baik, kemudian yang berlebihan juga tidak baik. Ya, bagaimana nih yang baik? 3 konsep itu kebaikan diri, yaitu mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Pernah nggak kalian mengekspresikan diri berterima kasih pada diri kalian sendiri? Caranya seperti apa contohnya? Mengekspresikan terima kasih pada diri kalian sendiri, pada tubuh kalian sendiri, bagaimana caranya? Contohnya misalnya me time. Me time-nya dengan cara apa? Kalau cewek mungkin pergi ke salon, nyalon misalnya. Bukan nyalon jadi caleg ya, nyalon. Misalnya krim bat, itu kan mau memanjakan diri sendiri, ya. Contoh lainnya apa? Olahraga, mengembangkan hobi, misalnya sepuas-puasnya, misalnya ya. Atau karena capek tidur, memanjakan diri dengan tidur. Misalnya, nggak apa-apa, sesekali butuh me time, ya. Ada yang jalan bareng sama temennya boleh, ya, asal tidak kebablasan, seperti itu, ya. Jadi tubuh kita itu harus diberi dimanjakan, ya, oleh diri kita sendiri. Ini yang kedua, konsep kedua yaitu kesadaran penuh, ya, kesadaran penuh. Nah, coba sekarang kalian duduk rileks semuanya, ya. Ya, silakan duduk rileks, buang pikiran negatifnya. Mau tidur beberapa detik nggak apa-apa, ya. Ambil nafas dalam-dalam. Buang nafas. Ambil nafas, pejamkan mata kalian. Kemudian kalian ikuti, rasakan apa yang Ibu katakan, ya. Renungkan dan resapi baik-baik.
Ambil nafas sambil pejamkan matanya. Resapi apa yang ibu katakan. Wahai ibuku, terima kasih sudah menemaniku. Maafkan aku belum bisa memahamimu. Sekarang aku terima tujuan baikmu. Aku ikhlas. Aku pasrah. Rasa lelah, kau boleh pergi sekarang. Kepada diriku yang sering lupa aku perhatikan, maaf dan terima kasih sudah mau tetap maju meski tertatih. Terima kasih diriku untuk semua luka dan sakit yang berhasil dilalui. Semoga ikhlas itu berbuah menjadi manis. Aku tahu setiap manusia hidup dengan jatah sedih dan bahagia. Terima kasih sudah bersyukur ketika bahagia dan tetap bangkit saat terluka. Maafkan aku atas kesalahanku. Aku sayang pada diriku seutuhnya. Terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan kepadaku. Silakan buka mata kalian, buang nafas. Gimana? Sudah enakan? Sudah bisa berdamai dengan diri sendiri? Yang tadinya merasa minder, merasa sesak di dada dengan masalah yang kalian hadapi, sudah mulai tenang? Ya. Kita sampai kepada bagian yang terakhir, aplikasi, yaitu buat galeri diri dalam bentuk biodata atau CV, kurikulum vitae atau biografi, autobiografi kalian yang menampilkan identitas Anda sebanyak mungkin. Dari identitas suku, agama, ada hobi, kemudian sekolah, klub sepak bola kalau suka bermain bola, ya. Makin banyak identitas, makin bagus. Galeri ini bisa mengangkat 100 fakta tentang Anda. Misalnya, Anda bisa mempostingnya di media sosial dan mengundang teman Anda untuk mengunjungi galeri tersebut. Silakan kalian buka HP-nya, kalian buka aplikasi yang kalian pahami ya, seperti Canva atau Pixlab untuk membuat CV kalian, ya. Untuk menggambarkan identitas kalian. Silakan dicoba ya. Ya, sebelum ditutup materi yang sudah Ibu sampaikan, mungkin ada yang bisa menyampaikan pesan baik apa setelah kalian mengikuti materi hari ini. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Setelah mengikuti materi ini, pesan baiknya adalah saya bisa mengenali potensi diri saya sendiri. Saya bisa menghargai perbedaan identitas di kelas ini.
dan setiap manusia mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Ya, Itu pendapat baik. dari saya. Ya, terima kasih Rifki. Tepuk tangan buat Rifki atas pesan baiknya. Yang berikutnya, kira-kira dari kalian apa yang dirasakan setelah kalian mengikuti sesi wawasan kebinekaan global tadi tentang topik mengenal berdamai dengan diri sendiri? Ada yang bisa menyampaikan pendapat? Silakan. Saya Bu, nama saya Zalia Kiara Aguni. Yang saya rasakan setelah mengikuti sesi ini adalah yang pertama lebih bersyukur saya bisa menjadi diri sendiri, be myself. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Tepuk tangan untuk siapa tadi? Zalia. Ya. Ya, demikian materi untuk hari ini. Ya, berdamai dengan diri. Bagaimana perasaan kalian? Merasa senang nggak dengan materi ini? Ada yang masih dongkol dengan diri kalian sendiri? Ada yang sudah berdamai? Lebih baik dari kemarin? Ya, hari ini harus lebih baik dari kemarin, esok harus lebih baik dari hari ini. Intinya adalah be myself, ya. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasama dan kebersamaan kalian. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi